pemirsa, kembali lagi bersama Berita News dengan saya Kamalasari sebagai pembawa berita teraktual pada hari ini 10 November 2024. Topik kita pada hari ini yaitu tentang globalisasi di era digital, di mana globalisasi era digital ini sangat berkembang pesat pada zaman ini. Di sini saya akan dibantu dengan rekan-rekan saya untuk memberikan informasi-informasi teraktual terkait globalisasi di era digital. Di sana sudah ada Nia Nur Aini, silahkan Nia. Globalisasi adalah suatu proses yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia melalui perdagangan, teknologi, dan budaya. Dalam era modern, proses ini semakin dipercepat dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang dikenal sebagai era digital. Globalisasi digital mengacu pada perpaduan antara globalisasi dan teknologi informasi, di mana perangkat dan jaringan komunikasi memungkinkan individu, bisnis, dan pemerintahan dari berbagai negara untuk terhubung secara instan dan efisien. Hal ini memfasilitasi pertukaran data, ide, budaya, dan perdagangan dengan lebih mudah dan cepat. Peran teknologi, terutama internet, membuat batas geografis menjadi kurang relevan, menciptakan dunia yang lebih saling terhubung dan tergantung satu sama lain. Adapun karakteristik globalisasi di era digital. Yang pertama, batas antar negara cenderung hilang. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi saling bergantung, menciptakan jaringan perdagangan global. Yang ketiga, informasi mudah diakses, berkembangnya budaya lokal yang saling mempengaruhi. Yang keempat, percepatan inovasi teknologi, di mana ide dan teknologi baru menyebar dengan cepat. Yang kelima, interaksi antar budaya semakin sering terjadi, memperkaya pengalaman dan pemahaman. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Kamalasari. Baik, terima kasih Nia. Pemirsa, informasi-informasi yang disampaikan oleh Nia terkait globalisasi di era digital, kami dan kita semua dapat mengetahui bahwa globalisasi di era digital akan semakin berkembang pesat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, akan ada beberapa informasi terkait globalisasi di era digital yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya setelah yang satu ini. Setiap impian membutuhkan perjuangan. Seperti kata motivator, hasil tak akan mengkhianati usaha. Meskipun kenyataan tak selalu sesuai dengan harapan. Silahkan didatun pakai JNE, nanti ongkirnya kami tanggung dan kami ganti baru. Bukan orang Indonesia namanya kalau tak bisa mengambil hikmah di setiap musibah. Gak apa-apa kok. Gas terus, semangat kreativitasnya. Semangat. Bagi kami, bisnis tak melulu soal keuntungan, melainkan bagaimana kami bisa berbagi kebahagiaan melalui pelayanan terbaik bagi pelanggan. Kok cepet mas? Sinteyong. Seperti JNE, 33 tahun terus berbenah, pantang menyerah, berkontribusi nyata untuk Indonesia. JNE, Connecting Happiness. Terima kasih. Tantangan globalisasi digital adalah berbagai hambatan dan masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi digital yang semakin menghubungkan dunia. Di satu sisi, globalisasi digital memungkinkan akses informasi, komunikasi, dan transaksi secara lebih cepat dan luas. Yang pertama, masalah privasi. Privasi data menjadi tantangan utama dengan meningkatnya penggunaan platform digital. Yang kedua, ketimpangan digital. Akses ke teknologi masih tidak merata, menciptakan kesenjangan digital. Yang ketiga, dampak pada budaya lokal. Budaya lokal dapat tergerus akibat paparan budaya asing yang lebih intens. Sekian informasi dari saya kembalikan studio kepada Kamalasari. Terima kasih kepada Nabila. Wah, ternyata banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi di globalisasi era digital yang semakin maju seiring berkembang zaman ini. Selanjutnya, adapun faktor-faktor dan dampak-dampak yang terjadi pada era globalisasi pada masa digital ini.
Globalisasi di era digital ini akan dijelaskan dengan rekan saya bernama Nesya. Kepada Nesya, saya berikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi di era digital. Yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang bersifat pesat. Yang kedua, integrasi ekonomi global yang semakin erat. Yang ketiga, perdagangan bebas antar negara. Yang keempat, berkembangnya perusahaan multi internasional dari yang sebelumnya bersifat tradisional. Yang kelima, kerjasama internasional yang semakin luas. Yang keenam, sistem politik dan ekonomi, neoliberalisme dan perubahan dalam politik dunia. Dampak terbagi menjadi 4. Yang pertama, akses informasi. Masyarakat kini memiliki kemudahan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber di seluruh dunia, contohnya Google. Yang kedua, komunikasi. Dengan hadirnya media sosial dan berbagai platform komunikasi, interaksi antar individu dan kelompok dari berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah, contohnya Instagram dan Twitter. Yang ketiga, budaya. Pertukaran budaya semakin luas, sehingga tradisi dan kebiasaan dari suatu wilayah dapat dikenali dan diapresiasi oleh masyarakat di belahan dunia lain, contohnya fashion. Yang keempat, ada ekonomi. E-commerce memungkinkan bisnis untuk menjangkau pasar global melampaui batas-batas geografis, contohnya belanja online. Sekian informasi dari saya kembalikan ke studio Komalasari. Terima kasih kepada Nesya. Baiklah pemirsa, banyak sekali informasi-informasi terkait globalisasi di era digital. Namun, hanya segitu saja yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan, dan sampai jumpa.